Kak, backlog saya sudah putih, tapi kok belum berbuah? Pertanyaan itu seringkali ditanyakan oleh para pembudidaya pemula. Mari kita bahas di video ini. Kak, backlog saya sudah putih, tapi kok belum berbuah? Pertanyaan itu seringkali muncul di WhatsApp saya atau di media sosial lainnya. Sebelum menanyakan itu, coba tolong tanyakan dulu jika backlognya beli. Backlog itu berasal dari kayu apa? Apakah termasuk kayu yang keras atau kayu yang lunak? Kalau serbuk kayunya berasal dari kayu yang lunak, itu biasanya 35 hari sampai 40 hari sudah keluar jamur. Kalau kayunya kayu keras, itu bisa sampai 60 sampai, bahkan saya sendiri pernah ngalamin sampai 90 hari belum keluar buahnya, belum keluar jamurnya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Tanyakan ke produsen backlognya. Atau jika teman-teman bikin sendiri, tanyakan ke sawmillnya atau penggergajian kayunya, jenis kayu apa. Yang kedua, memang ketika miselium sudah putih menutupi, biasanya normalnya itu ketika miselium menutup, backlog akan mengeluarkan jamur kurang lebih 2 minggu setelah miselium full. Ini ditandakan dengan ujung di sini sudah agak lunak atau agak mengkerut. Kalau masih keras itu masih perlu waktu. Jadi backlog sendiri untuk membentuk tubuh jamur, dia perlu stressing suhu atau penurunan suhu yang biasanya suhunya di ruangan itu 30 sampai mungkin bisa sampai 32 seperti ini panas. Itu perlu diturunkan sampai 27 sampai 28. Lebih bagus lagi 25 kalau bisa. Setelah stressing suhu, pinhead akan terbentuk. Kalau ingin mempercepat pembuahan, selain penurunan suhu, penutup kertasnya kalau memang sudah putih, ini bisa dibuka. Karena dengan dibuka, udara bisa masuk ke dalam backlog. Selain udara masuk ke dalam backlog, dengan pembukaan cincin ini juga, ini memungkinkan kita melihat kondisi mulut backlog apakah tersumpal seperti ini. Jadi pinhead nanti kesulitan untuk keluar, jadi harus dibersihkan sampai terlihat miselium putihnya seperti ini. Jadi ini kita buka dulu. Baik, ini sudah kita buka semua kertasnya. Langkah selanjutnya adalah kita langsung lakukan penurunan suhu, yaitu dengan cara menyiram dengan air. Jadi langsung pakai selang saja dan kita sambil bersihkan, disiramnya masuk
langsung masuk ke mulut backlog sambil kita bersihkan permukaan mulut backlognya. Dan kalau memang tempatnya tidak ada lagi seperti ini, di tempat terbuka dan panas mataharinya langsung masuk, lakukan penyiraman sebanyak 3 kali sehari. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan suhu ideal untuk pembuahan. Jadi ini adalah rak display ya. Jadi di rak display ini, di ruangan display ini sengaja untuk mendisplay atau memperlihatkan apa saja produk yang kita jual. Kita jual backlog ya kita display di sini, kita jual jamurnya ya kita display di sini juga. Oke, baik. Jadi ini dilakukan penyiraman ini atau stressing suhu ini dilakukan dengan cara penyiraman sebanyak 3 kali dalam sehari kalau cuaca panas seperti ini, minimal itu. Kalau musim penghujan dengan cukup 1 kali sehari untuk mendapatkan stressing suhu. Oke, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada pinhead baru nih. Asal kita rutin dalam menyiramnya. Hari kedua setelah pembukaan kertas. Update hari berikutnya setelah pembukaan koran. Ini semakin banyak pinhead yang muncul.
kondisi backlog jamur tiram setelah dibuka beberapa hari yang lalu korannya. Ini semakin banyak yang muncul jamur maupun pinhead baru. Ini sudah mulai kompak, jamurnya besar-besar, pinheadnya banyak yang tumbuh banyak sekali. Kurang lebih ada 4 kiloan. Kondisi setelah dipanen masih banyak pinhead buat panen besok. Ini update lagi kondisi jamur pasca pembukaan koran beberapa hari yang lalu. Ini sepertinya puncak panen yang terlihat dari banyak sekali jamur yang keluar. Ini bibitnya bibit dari media gabah ya. Ini gabahnya masih terlihat. Ternyata media gabah juga nggak kalah menarik dengan media jagung. Jadi ini yang dinamakan puncak panen pertama ya. Jadi kita lihat berapa kilo hari ini. Dapat mungkin sekitar 7 kiloan. Ini dari saung ini aja. Ini jumlah backlognya hanya 936.